Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, sebelum belajar silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Jadi anak-anak setiap kali mau belajar kita jangan lupa untuk berdoa. Tujuannya adalah agar kita memperoleh kemudahan dalam belajar. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Coba kita agar lebih semangat lagi. Kita silakan kita langsung ke depan. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu daerah dari Kabupaten Aceh yang berjudul Taka Bersama. Taka bersama membusai hidup proyek tepian Soromo peluk seraumo ayam Berkuyan lewok secara sua Berkuyan lewok secara sua Berkuyan lewok secara sua Taka bersama musuh berjumpa tepian pantai Seribu nyiun yang berwisatawan Negeri elok, negeri kemakmuran Negeri elok, negeri kemakmuran Negeri elok, negeri kemakmuran Kamu pasir utara negeri Duen luhur mulia adat budaya yang terjaga kaki permata penuh pesona kaki permata penuh pesona kaki permata penuh pesona. Taka bersama musuh berjumpa tepian pantai Seribu nyiun yang berwisatawan Negeri elok, negeri kemakmuran Negeri elok, negeri kemakmuran Negeri elok, negeri kemakmuran Kamu pasir utara negeri Duen luhur mulia adat budaya yang terjaga kaki permata penuh pesona kaki permata
Boleh tepuk tangan. Siap semangat ya? Silakan duduk kembali. Jadi kita menyanyikan lagu tadi agar lebih semangat juga lebih cinta terhadap tanah air khususnya terhadap kabupaten tempat tinggal kita. Berikutnya Bapak akan mengecek ajaran kalian yang Bapak sebut namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Aan Adrian. Hadir, Pak. Ade Rizka. Hadir, Pak. Adelvi Elmira. Hadir, Pak. Aditya Diva. Hadir, Pak. Agusti. Hadir, Pak. Ahmad Febri. Hadir, Pak. Ahmad Riza. Hadir, Pak. Amelia Ananda. Hadir, Pak. Baim Aji. Hadir, Pak. Dedi Haryadi. Hadir, Pak. Desti Salisatun. Hadir, Pak. Dimas Aditya. Hadir, Pak. Diansa. Hadir, Pak. Zulkifli. Hadir, Pak. Fadli Alamsa. Hadir, Pak. Faradila Aulia. Ada? Ada yang tahu kemana? Nanti ada temannya, coba tanya kemana ya. Berikutnya Hendra Maulana. Hadir, Pak. Kaila Anjali. Muhammad Abdi. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Muhammad Saiful. Hadir, Pak. Firna. Raja Doli. Ada yang tahu kemana? Nanti ditanya ya. Sampai tidak ada kabarnya. Randi Ahmad. Ada juga. Ya, nanti ditanya kemana dia. Rista Alsa. Seri Nuryani. Sri Fauzihan. Sardiansa. Unitia. Wijaya. Yaumil Sulfa. Dan Zainal. Ya, jadi yang tidak ada berapa orang? 3. Ada 3 orang. Jadi anak-anak ketika tidak hadir biasakan memberikan keterangan sebagai bentuk sopan santun atau adab terhadap seseorang. Berikutnya, Bapak mau tanya kepada kalian, masih ingat tidak materi sebelumnya tentang apa? Coba, ada ingat? Ya, coba Umi silakan. Iya, ada apa di sana Umi? Iya, tadi materinya apa yang lain? Tentang laporan percobaan. Di sana ada 2 yaitu struktur dan kaidah. Baik. Untuk itu, kalian sebagai siswa yang baik ketika mempelajari sebuah materi itu disimpan. Disimpannya di mana? Di dalam otak. Di dalam otak, di dalam memori kita. Agar apa? Ilmu yang kita terima tadi dapat bermanfaat untuk masa depan kalian sendiri. Baik, berikutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang 3.4. Coba Bapak minta satu orang, siapa yang membaca? Ya, silakan Fahmi. Yang nyari suaranya. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Iya. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Ini materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, silakan membaca siapa? Ya, silakan Abdi. Nomor 1. Menganalisis struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Baik, yang kedua siapa? Ya, Zul, silakan. Menguraikan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Ya, yang ketiga, ya silakan Kaila. Menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Ya, jadi ada berapa indikatornya? 3. Ya, indikator ini akan kita capai dalam pembelajaran. Berikutnya ialah tentang tujuan pembelajaran. Ada berapa di sana? 3. Coba yang pertama dibaca. Siapa? Ya, Rista. Melalui teks pidato persuasif, peserta didik mampu menganalisis struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca secara cepat. Baik, yang kedua. Ayo Saiful, silakan. Melalui diskusi
kelompok prestasi Peserta didik mampu menguraikan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca secara tepat. Ya, kemudian yang ketiga di sana, melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca secara tepat. Itulah tujuan kita belajar materi ini. Selain itu ada manfaat. Di sana ada berapa manfaatnya? 3. Coba satu orang baca. Ayo, Amel. Peserta didik mampu menganalisis struktur pidato persuasif. Ya, teruskan sampai selesai. Peserta didik mampu menguraikan ciri kebahasaan pidato persuasif. Peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Ya. Inilah manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu agar mampu menganalisis, kemudian menguraikan agar menyimpulkan tentang struktur dan ciri kebahasaan. Baik, berikutnya di sini ada penguatan pendidikan karakter. Artinya adalah ini sifat-sifat yang harus ada pada diri kalian dalam belajar materi ini. Ada berapa di sana? Ada berapa di sana? Ada 6. Coba satu orang baca. Ya, Abdi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Ya, jadi ada 6 penguatan pendidikan karakter. Di antaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Di sana ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu berapa? 75. Artinya dalam pembelajaran ini ketika nanti diberikan tes, nilai kalian harus di atas atau mencapai 75. Kalau di bawah artinya tidak tuntas. Baik. Di sini ada alur pembelajaran. Maksudnya adalah urutan kita dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah nanti siswa atau peserta didik akan dibuat kelompok. Kemudian kelompok tadi akan berdiskusi. Setelah diskusi akan presentasi. Setelah itu akan diberikan tanggapan. Kemudian akan membuat kesimpulan dan terakhir diadakan evaluasi sebagai bentuk untuk mengetahui pemahaman kalian. Berikutnya, ya di sini ada perintah simak dan amatilah video pidato berikut ini. Jadi, silakan disimak baik-baik.
video pidato ya. Ini namanya video pidato. Coba Bapak minta pendapat dari kalian bagaimana tadi menyampaikannya menurut kalian. Siapa? Ya silakan Semi. Bagus, intonasinya juga bagus, suaranya jelas, ekspresinya sesuai dengan pidato. Iya. Yang lain setuju ya? Setuju. Jadi pidato tadi disampaikan dengan bagus, suaranya jelas, intonasinya juga baik sehingga kita bisa memahami maksud dari pidato tersebut. Berikutnya di sini ada kalau tadi video pidato, sekarang teks atau tulisannya. Di sini ada teks pidato. Coba Bapak minta satu orang membaca. Siapa? Coba Fahmi. Berdiri, kita berdiri. Yang nyari suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Pasir Blengkong beserta wakil. Yang saya hormati Bapak atau Ibu guru beserta staf SMP Negeri 4 Pasir Blengkong, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya Muhammad Fahmi untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema kebersihan lingkungan. Lingkungan merupakan bagian penting dari tempat tinggal kita sebagai penduduk bumi. Rasa nyaman tentu menjadi syarat utama bagi kita untuk terus bertahan di tempat ini. Lantas, apakah yang dapat membuat manusia merasa nyaman untuk hidup di sini? Salah satu jawabannya ialah lingkungan yang bersih. Ya, cukup. Silakan dilanjutkan satu lagi. Amel. Berdiri, silakan berdiri. Yang nyari suaranya. Teman-teman yang saya cintai, marilah sebentar kita arahkan pandangan ke sana dan sini. Banyak coretan di dinding meja dan kursi. Ceceran kertas di lantai begitu mewarnai. Ada gumpalan plastik di dalam laci, kaca dan debu saling menemani. Sapu, ijuk, dan lidi tak tertata dengan rapi. Bersedi inikah ruang kelas yang kita tempati? Teman-teman yang saya banggakan, marilah kita saling berpegangan tangan bahu-membahu membersihkan lingkungan. Mulailah dari sini, di ruang kelas kita yang tercinta ini. Mari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran setiap hari. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk seluruh perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bukan betul. Ini tadi Muhammad Fahmi dan Amelia sudah membacakan sebuah teks pidato. Teks pidato ini menurut kalian tentang apa? Kebersihan. Kebersihan. Dari teks ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dalam sebuah pidato. Sebelum itu, kita lihat dulu apa pengertiannya. Jadi pidato yang tadi adalah namanya pidato persuasif. Apa artinya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pidato persuasif adalah salah satu Ya, coba kita ulang satu kali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang digunakan untuk menyampaikan saran, ajakan, atau rujukan kepada masyarakat untuk menyetujui atau mengubah pandangannya. Ya, inilah pengertian dari pidato persuasif. Sudah kalian baca bersama. Berikutnya di sini ada struktur teks pidato persuasif. Ada berapa di sana? 3. Coba satu baca. Siapa? Ayo Zul. Pembuka teks pidato berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur kepada Tuhan.
pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu dan seterusnya sampai jabatan paling bawah. Ya, coba yang kedua, yang lain siapa yang belum? Coba Yomil. Isi pidato merupakan bagian inti dari suatu pidato. Melalui bagian ini, pembicaraan menyampaikan tujuan dan maksud kepada pendengar. Pembicaraan akan menguraikan secara rinci inti materi yang akan disampaikan. Ajakan kepada pendengar biasanya disampaikan pada bagian ini. Ya, sekarang yang ketiga siapa lagi? Yang baik. Penutup pidato yang baik akan menimbulkan rasa simpati dari pendengar. Bagian penutup pidato berisi simpulan, uraian, permintaan maaf kepada pendengar dan kesalahan yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun tidak sengaja, dan salam penutup. Ya, inilah 3 struktur dari teks pidato. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, ketiga, jadi ingat ya, ada 3 struktur pidato persuasif. Sekarang berikutnya ada ciri kebahasaan pidato persuasif. Silakan dibaca siapa? Ya, Zainal. Pidato persuasif bertujuan untuk mengajak, ajakan atau pidato persuasif harus disampaikan dengan bahasa yang tepat agar mampu mengunggah kemampuan pendengar untuk mengikuti pidato. Ya, kemudian berikutnya apa lagi? Jadi Bahasa yang digunakan dalam pidato persuasif adalah bahasa Indonesia Ragam Resmi. Kalimat yang digunakan berupa kalimat efektif agar pendengar mudah memahami isi pidato. ya, jadi di sini disampaikan ada tujuan pidato persuasif, kemudian ada bahasa yang digunakan, ada juga kalimat yang digunakan. Jadi ini harus dipahami oleh kalian, ya. Sekarang selanjutnya, sini ada lembar kerja peserta didik. Di sini Bapak pegang lembar kerja peserta didik. Nanti kalian Bapak akan minta untuk membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setelah itu nanti perwakilan kelompok pilih salah satu amplop yang ada di depan sana. Kemudian dalam amplop tadi ada potongan-potongan teks dari pidato. Silakan disusun agar menjadi paragraf yang padu, yang berurutan. Setelah itu nanti kalau sudah dibaca, dipahami, tuliskan hasil-hasilnya pada lembar yang Bapak bagikan nanti. Paham ya? Paham. Sebelum dibentuk kelompok, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka silakan bentuk kelompok kalian. Ya, silakan.
satu ya. Satu itu berapa di sana? Ini berapa? Kelompok satu, dua, tiga, sembilan. Yang belakang dirapikan dulu lagi. Dibantu Tuhan, dibantu Tuhan. Luruskan, luruskan. Ya, coba silakan duduk. Yang belakang yang ini tengah, luruskan ini. Ada ya? Sudah perhatikan agar kalian paham cara mengerjakannya. Jadi Bapak akan gantikan data PD, satu kelompok dapat satu. Kalian tulis nama kelompoknya apa, nama anggotanya siapa saja. Nanti silakan membaca tugasnya di bagian belakang. Nah sekarang sebelum lagi, satu orang silakan ke depan ambil amplop dari depan. Silakan pelajarannya. Kalau sudah ambil ini. Bawa lupa, bawa saya ini. Nah, lupa, bawa semua. Ya, ini. Bawa kelompoknya. Ya, semua kelompok sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, silakan kalian buka amplop tadi, kalian cek isinya, diskusikan dengan kelompok kalian, diurutkan terlebih dahulu. Susunannya seperti apa? Nanti kalau sudah terurut, silakan ditempelkan pada tempat yang tersedia. Oh, bagian pembuka yang mana, isi yang mana, bentuk yang mana. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Nanti menempelnya menggunakan ini. Silakan bergantian semuanya. Kalau sudah yakin silakan ditempel dengan ini. Bergantian dengan kelompok yang lain. Silakan diskusikan. Tidak apa-apa bersuara ya. Kalau lebih aktif silakan bersuara. Diskusikan. Bapak beri waktu 30 menit ya. 30 menit sampai selesai. Silakan didiskusikan yang banyak. Nanti bisa pinjam di sini. Penekanan ini. Ya, Yang sudah dapat, silakan. Kalau sudah dapat, silakan di start plus. Kalau belum, silakan. baca dulu. Silakan bekerja sama dengan teman. Ini pembukaan. Ini masih pembukaan isinya. Ini penutupnya. Oke. Tidak apa-apa bersuara ya, tidak apa-apa bersuara. Ya. Tidak ada yang ini kalimatnya tidak ada yang nyambung lagi. Ya, silakan diskusikan kira-kira di antara yang tidak nyambung tadi mana yang paling nyambung karena seharusnya ada ya seharusnya ada silakan diskusikan silakan berdiskusi yang tidak paham boleh bertanya kalau sudah dapat urutannya silakan menyamai sebelah statusnya ya yang penting diskusi dulu cari jawabannya kalau sudah yakin baru staples. Kemudian perhatikan yang nomor yang bagian di belakangnya B dan C itu ada soal, itu juga dikerjakan. Ada petunjuknya.
Kalau sudah staples, kalau sudah yakin di staples, ditempel pada kertas itu, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Staplesnya sudah semuanya ya, satu aja kan? Ya, jadi ini kena. Nah, sampai yang belakang kena juga. Ini berarti bagian apa namanya? Muka. Diberi keterangan ya, ini kan tidak pas sama tempatnya. Keterangan ini bagian apa ditulis biar pas sama tempatnya. Tidak, menempel di sini saja. Kalau sudah ditempel, kan tidak pas sama kolomnya. Jadi kasih keterangan di sini, ini bagian apa, ini bagian apa. Jadi semua ditulis. Paham ya? Paham. Paham. Menempelkannya di kertas ini. Jadi yang pertama mana taruh di sini, tempel di sini semua. Tempel pakai staples tadi, yang urutannya. Jangan sampai kena belakangnya ya. Di sini, ini satu aja. Nanti harus juga tempel semua, dari berurutan. Tulisannya ketutup nggak apa-apa? Ya, mana? Tulisannya ketutup nggak apa-apa. Ya, silakan ditentukan. Jangan sampai terbalik-balik urutannya. Ini paham? Bukan ditulis ya, ditempel. Perhatian ya. Yang ini tadi ditempel di bagian kolom. Kalau sudah tahu urutannya ditempel di sini di staples. Ini sudah sama. Setelah di staples beri keterangan. Ada keterangan tadi di sini namanya bagian apa, bagian apa. Kalau sudah selesai menempelnya, lihat halaman berikutnya nomor 3 dan 4. Ada soal di halaman berikutnya, itu sudah dijawab. Ya, tulis nama lengkap temannya. Silakan dibantu mana teman-teman. Kalau pagi seri. Ini tadi ketiga. Kalau selesai menempel, buka halaman berikutnya. Belajar B dan C akan dikerjakan. Selesai. Nanti ditulis ya, tulisan di sini. Ini bagian apa sampai terakhir. Keterangan. Kalau sudah, buka halaman berikutnya. Akan dibaca pertanyaannya, dibuktikan apa jawabannya. Hanya diskusikan pendapatnya Pak. Screenshot ini tuh nggak ngerekam, nggak mau bentuknya.
Ini sudah satu saya. Kalau ada tempel, keluar kali nanti dilihat-lihat ya. Lihat ya, apa tahu ini masuk lagi, izinkan, klik izinkan, enggak nanti notifikasinya di sini, nanti notifikasinya ada yang masuk izinkan, ada yang masuk izinkan. Keluar aja keluar. nanti kalau selesai akan dipresentasikan. Jadi silakan bagi tugas, bagi tugas dengan temannya. Jadi silakan berbagi tugas dengan temannya. Yang bagian pidato siapa yang membaca, bagian bahasanya siapa, bagian kesimpulannya siapa. Ada yang sudah? Terus Pak, sudah ya. Orangnya berjalan terus, Pak. Untuk bagian yang B, ciri kebahasaan, silakan pendapat kalian seperti apa bahasan baru itu. Apakah sudah dipahami? Apakah bahasanya terlalu panjang? Sudah dipahami? Silakan diskusikan dengan kalian.
Waktunya sampai jarum panjang di 2 ya. Segera diselesaikan sampai jarum panjangnya di 2. Setelah itu kita akan presentasi setiap kelompok maju lagi. Remaja. Ya remaja orang tua harus selalu waspada dan mengupayakan anak-anak untuk tidak pergaulan bebas. Terjerumus dengan pergaulan bebas, caranya dengan memberikan kasih sayang, perhatian yang cukup. Ya ini kita tuliskan pendapat kalian baru habis ini yang kedua ini tulis pendapat kalian yang pesan yang ingin disampaikan kalau tidak penting ya yang Tidak usah takut salah ya, apa yang kalian pikirkan tulis saja. Itu berpikir, tidak sama salah. Ya, segera diselesaikan. Waktunya 10 menit lagi.
Kalau selesai akan berbagi tugas ya. Yang membaca dan yang saya berbagi tugasnya. Tahu ya, ini itu bersama-sama bangga cara anak ini. Sudah siap ini ya, sudah selesai kan? Sudah belajar tugas. Baik. Ini tadi yang
Di sini sama kami kelompok sama-sama nyanyi. Kami tidak kelompok dengan anggota Yuliani siapa yang sampai terakhir di urutan yang pertamanya ya saya dijadikan di sini akan ini selesai ini bacanya bisa membaca dari mana
Satu orang boleh. Jadi semua akan baca. Lihat lagi kalau misalkan ya, yang pertama bisa dibaca lagi. Kalau penutup ini Ini kan dibagi tugas sudah kan? Dari siapa yang baca ini? Ya sudah. berarti jihanin aja. Iya, di sini. Nanti yang ini moderator. Yang kan penutup pidato, ini penutup presentasi. Pak, buat teks satu orang apa berapa? Harus maju semua. Iya, nanti dapat tugas membaca. Sudah bagi tugas ya? Ini sudah. Sudah bagi tugas. Coba yang sudah ke tangan. Yang sudah kelompok aja, yang sudah ke tangan. Ya, tinggal satu kelompok ya, saya selesaikan. Siap-siap presentasi ya. Ini ditulis atas harus mana? Nanti majunya kita akan undi, kita akan undi. Yang keluar nama pertama, maka dialah kelompok pertama yang akan maju. Jadi satu kelompok semuanya maju, silakan berbagi tugas, menyampaikan hasil diskusi. Sudah siap? Siap. Jadi saat ke depan suara harusnya yang baik silakan diperhatikan. Gimana? Sana selesai? Selesai belum? Nama lengkapnya. Kalian nanti kan berdiri urutan sesuai dengan pattern membacanya. Jadi moderator paling tinggi, nanti sebelahnya yang baca pidato ini yang bagian awal siapa? Nah, tapi Dimas ya. Moderator Dimas lah. Yang baca pertama Dimas juga. Nanti penutupnya di masjid. Nah, Bapak tanya dulu, yang baca pidato pertama siapa? Dimas moderator juga. Yang baca ini Moderator boleh ikut membaca, boleh tidak, tinggal membaginya saja seperti apa. Jadi kalau yang tidak ikut membaca, dan terakhir kan di sini Dimas akan menyampaikan yang penutupnya. Nah, yang demikian tadi. Ini. Nanti awal Dimas disini ngomong, lalu membaca pidato sampai selesai, baru sampai sini. Di terakhir Dimas aja di sini moderatornya. Ini penutup presentasi. Kalau yang ini penutup pidato, beda, ya. Jadi berdirinya urutan dari yang paling pinggir moderator. Nanti di sebelah sini yang membaca pertama siapa, sebelahnya siapa lagi. Biar nanti kertasnya tinggal berpindah. Dan sampai lompat-lompat berdirinya. Nah, silakan kalian mau ikut baca, silakan. Tidak apa-apa. Tinggal dibagi kelompoknya seperti apa. Paham ya? Ini 6 orang kan ya?
Ya, silakan bagi tugas bentar kita maju. Najis namanya, yang nanti baca pidato. Nanti yang sebelahnya mendatuk siapa? Najis semua yang lain. Ya kamu baca aja. Jadi kamu nanti langsung ya. Tadi kan sudah dibagian awal yang syarat yang dengan anggota anggota masing-masing sudah di situ kan. Nah, Saya aja yang nyebut. masing-masing lagi. Pak, Haji Doli ini diikutan. Kalau nggak ada orang paham ya? Ya, namanya pertama nanti Harus panjang ya. Pidato itu bisa baca dulu. Ini apa ini yang dipikirin? ya, belajar dulu ya. Sudah ya. Nah, waktu sudah habis. Bapak akan undi yang maju pertama. Jadi yang lain silakan perhatikan baik-baik. Sudah, siap silakan. Di sini ada 6 kertas. Bapak akan ambil satu. Yang keluar namanya berarti mereka yang maju pertama. Jadi sebelum maju Bapak jelaskan dulu. Saat maju nanti kalian berbaris. Saat maju satu kelompok berbaris di depan, yang paling kanan moderatornya. Moderator, kemudian sampingnya yang membaca pertama kali sampai dengan terakhir. Jadi berdirinya berurutan. Paham ya? Kertasnya tinggal pindah ke sebelah. Ini jangan lompat-lompat berdirinya. Jadi semua akan maju dan satu kelompok. Oke, yang pertama maju adalah kelompok. Siapa ya? Silakan maju kelompok dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Boleh? Beri semangat. Silakan sampaikan dengan suara yang nyaring, yang lain perhatikan nanti diberikan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari Sabang sampai Merauke. Ya, coba sebentar ulang. Lebih yakin lagi ya. Yuk, ulang. Ada yang lain. Kami dari kelompok dari Sabang sampai Merauke. dengan anggota Desti Sari Satunisa, Amelia Natasha Aditya di Perdana dan Diansa. akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks pidato persuasi yang bertemakan tentang pendidikan karakter. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada kepala sekolah, bapak atau ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran
mengucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua yang telah dapat hadir di tempat ini. Saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu penurunannya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang memberikan hasil berupa nilai daripada pendidikan anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan tentang bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut. Bahasanya mudah dipahami dan mudah dimengerti, bahasanya pun baik untuk disampaikan, bahasanya pun jelas untuk dibaca. Simpulkanlah teks pidato persuasif yang telah kalian baca. Saat ini kita hendaknya harus mengutamakan pendidikan yang menghasilkan hasil berupa nilai daripada karakter yang baik dan mulia. Oleh sebab itu, kita untuk membuktikan saat ini adalah pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tadi kan sudah lihat temannya maju, sudah menyampaikan. Kita juga berikan tanggapan bagaimana suara mereka, bagaimana percaya diri mereka. Menurut kalian kelompok mana yang menyampaikan? Kalau kelompok yang tunjuk ya dipersilakan. Seperti apa kelompok di depan? Menurut saya, kelompok tersebut sedang mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Suaranya sudah sangat jelas dan tidak ada yang terlihat main-main dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Iya. Itu pendapat dari kelompok apa namanya? Kelompok Bagi Negeri. Kelompok Baru Negeri. Jadi tadi kelompok dari Sabang sampai Merauke sudah menyampaikan hasil mereka. Suaranya seperti apa tadi? Dari paham. Atau boleh ada yang masih kurang tadi ya? Malu-malu. Jadi tolong yang berikutnya lebih dulu lagi ya. Boleh kembali? Boleh. Bukan moderator ambil udah berikutnya. Lihat yang lain lebih dulu lagi, lebih nyari suaranya. Ya, kelompok Hari Merdeka silakan maju. Berikan semangatnya. Yang lain tolong perhatikan, yang lain, jangan sampai tidak terdengar suara depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Muhammad Fahmi. Saya Tina. Saya Ahmad Jafar Devi. Saya Agusti. akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks pidato persuasif yang bertema tentang kenakalan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja untuk dijadikan renungan bagi saudaraku semua. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya menyiapkan kesadaran untuk selalu saling mengingatkan kepada sesama mengenai bahaya-bahaya akibat perilaku negatif tersebut. Kita harus selalu memegang prinsip dalam hidup, harus mampu berdiri dan mampu membawa diri sehingga kita tidak menjadi korban zaman. Kita harus menjadi generasi yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat. Kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang rawan dilalui oleh berbagai hal, baik yang negatif maupun positif. Namun biasanya pengaruh negatiflah yang dapat dirasakan oleh kawan-kawan kita. Hal tersebut jelas berdampak buruk terhadap kehidupan pada masa yang akan datang. Fakta yang terjadi di lapangan, banyak generasi muda yang jerumus ke dalam perilaku negatif yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Contohnya adalah perilaku generasi yang tidak jerumus ke dalam perilaku bebas, pergaulan narkoba, terlibat dalam kegiatan geng motor dan yang berbahaya, serta kegiatan negatif lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada teks pidato persuasif sangat jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan dari pidato tersebut adalah pidato tersebut mengajak atau memberikan kepada orang tua agar harus waspada dan mampu mengupayakan anak-anak untuk tidak terjerumus pergaulan bebas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok berikan tanggapan. Yang belum. Ya, silakan. Ini. Menurut saya kelompok tersebut sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Suara sudah sangat jelas dan tidak ada yang terlihat main-main dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Kalian setuju ya? Setuju. Ayo silakan kembali ke tempat. Moderatornya ambil giliran berikut. Bagi negeri, kelompok bagi negeri berikan semangat dulu waktunya. Ayo tahan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini dalam rangka mewujudkan hari bebas rokok ini menjadi benar-benar bisa menjadi hari yang bebas dari asap rokok secara utamanya. Meskipun sudah banyak perda-perda yang dikeluarkan dan sudah banyak peraturan dan larangan yang telah diberlakukan, misalnya larangan rokok di tempat umum, tapi tidak sedikit pula atau banyak para perokok yang tidak mentaati peraturan yang telah berlaku tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan juga peduli akan kesehatan, marilah kita mewujudkan hidup sehat tanpa asap rokok diawali dari diri kita sendiri. Bukan menjadi rahasia umum lagi dan tidak harus dipungkiri lagi kalau di kalangan para perokok sebetulnya sudah mengetahui ataupun merasakan dampaknya dan bahaya merokok tersebut. Namun mereka seolah menutup mata dengan bermacam alasan, padahal asap rokok secara ilmiah sudah terbukti menyebabkan setidaknya 25 jenis penyakit. Artinya kita berbagai negara termasuk negara berkembang memperketat peraturan soal rokok untuk melindungi kesehatan rakyatnya, namun Indonesia justru menjadi surga bagi industri rokok. Mudah-mudahan di hari bebas tembakau dunia ini kita akan lebih menyayangi diri kita sendiri dengan dimulai dari menyehatkan diri sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraikanlah ciri kebahagiaan setelah kalian baca. Menurut saya bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut jelas dan mudah dipahami, namun pada bagian pembukaan kurang jelas. Simpulkanlah teks pidato seperti yang telah kalian baca. Yang dapat kami simpulkan bahwa dalam pidato tersebut terdapat pesan untuk tidak merokok untuk menjaga kesehatan kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok siapa yang bertanggapan? Ya, silakan Fahmi. Menurut saya, kelompok tersebut sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Suara sudah sangat jelas dan tidak main-main dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Bagaimana? Yang lain setuju? Setuju. Terima kasih. Silakan kembali. Boleh diambil kemudian berikutnya. Kelompok Indonesia Raya. Coba sebelum kelompok berikutnya maju, Bapak minta kita berdiri semua yuk agar tambah semangat. Sudah satu orang ke depan, kita iya dulu ya, biar suaranya lebih nyaring, biar tambah semangat. Sampai itu sampai 3 semuanya bersuara, ikuti temannya di depan. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Bangsa Indonesia. Indonesia. Hea, 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 hea. 1, 2, 3. Bangsa Indonesia. Indonesia. Hea, 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 hea. Sudah semangat ya? Kelompok Indonesia Raya, kita lanjutkan. Jadi 3 kelompok kita lanjutkan sampai selesai. Sebelah kelompok Indonesia Raya.
Ya, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hiduplah Indonesia Raya dengan anggota Dimas Adi Jaya Setiawan, saya Zulkifli. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks pidato persuasif yang bertemakan tentang pergaulan bebas. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidup sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato mengenai motivasi diri. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat baik. Dengan banyak faktor baik, positif maupun negatif, biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu, kita harus sebagai generasi penerus bisa memilih mana yang baik untuk hidup kita. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran, kita seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman ataupun lingkungan, melainkan kita maupun mampu kita pastikan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berlaku mereka sangat tidak berguna. Mereka ada yang hamil duluan, ikut geng motor, bolos sekolah, ada yang jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang telah kalian menggunakan bahasa basi yang baik. Kesimpulan bahwa teks pidato persuasif yang telah kalian. Jangan sampai kita salah dalam pergaulan seperti yang ada di dalam pidato. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa yang mau tanggapan? Ya, silakan Saiful. Menurut saya kelompok tersebut sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Suara sudah sangat jelas dan tidak ada yang terlihat main-main dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Iya, bagaimana yang lain? Setuju. Terima kasih. Silakan kembali. Setuju lagi? Moderator ambil tujuannya. Berapa kelompok lagi yang belum? Masih ada 2 kelompok. Kelompok 1
urutan satu dan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. dengan anggota saya sendiri. Ya lanjut. Rahman dan saya Mari Masih Sampurno. Saya Wijaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks pidato yang bertemakan tentang media sosial. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya yang saya cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini secara ucapan yang banyak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan sebuah pidato tentang dampak atau pengaruh media sosial terhadap anak-anak remaja, lingkungan orang tua maupun terhadap diri kita sendiri. Maka daripada itu saya sarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih teman. Batasi orang-orang yang akan kita atau tambahkan. Pilihlah orang-orang yang memang betul-betul mengenal kita. Jangan sembarang menambahkan atau menerima orang-orang belum benar-benar kita kenal. Apalagi mereka yang menggunakan nama samaran. Alangkah bijaknya kalau kita lebih memprioritaskan diri kita ke dalam hal-hal yang lebih positif dalam menggunakan jejaring pertemanan. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Kita juga harus lebih memahami arti atau manfaat dari media tersebut. Janganlah kita sampai lupa akan segala sesuatu dikarenakan Facebook tersebut. Kita lupa akan waktu, lupa akan saudara, teman yang sudah pasti keberadaannya sejak dulu dan selalu menemani kita di saat kita belum mengenal media sosial. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis pendapat kalian tentang bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut. Menggunakan kata logis atau masuk akal. Menggunakan kalimat formal, jelas dan mudah dipahami. Simpulkan teks pidato seperti yang telah kalian baca. Kita tidak boleh berpengaruh oleh media sosial. Kita harus memilih teman yang menjelaskan kita hal yang penting. Demikian
Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum bertanggapan. Ya, oke. Menurut kami kelompok tersebut sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, tapi masih ada yang pihak main-main dalam mempresentasikan hasil diskusi. Ya, yang lain setuju? Artinya jangan main. Jangan ribut ya. Perhatikan di depan, menghargai teman di depan. Paham ya? Baik, silakan kembali. Tinggal satu kelompok, siapa yang belum? Ya, silakan ke depan. Kelompok Garuda Pancasila. Tahu namanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. dengan anggota saya Daun Siva. Saya Deni Kajati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang teks pidato persuasif yang bertemakan tentang narkoba. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan teman-teman saya yang saya cintai. Marilah kita panjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Di Indonesia jumlah pengguna narkoba begitu besar karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan penggunaan atau pengedar narkoba, tidak mudah berpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan unsur kata yang mohon maaf atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok saya, pidato di atas tentang penggunaan narkoba begitu besar dampaknya pada generasi muda dan hindarilah pergaulan bebas. Kesimpulan dari pidato tersebut tidak dapat terhindar dari narkotika dan pergaulan bebas dan dampaknya begitu besar jika kita terjerumus ke dalamnya. Demikian prestasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan siapa? Ya, Zul. Menurut saya kelompok tersebut sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan cukup baik. Soalnya sudah sangat jelas dan tidak ada yang terlihat main-main dalam mempresentasikan hasil
yang lain? Setuju. Baik, boleh kembali tepuk tangan kita semua. Terima kasih karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Untuk berikutnya, karena diskusi sudah selesai, presentasi sudah selesai, maka baru kita silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula tadi. Kita ada fungsinya, silakan kembali. Ya, semuanya bergerak dari belakang ke depan. Ya, sudah kembali semua? Kalau sudah, karena tadi kita sudah belajar tentang materi teks pidato persuasi, sudah juga diskusi, maka Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang tadi. Jadi di sini ada lembar evaluasi, soalnya berupa pilihan ganda, dikerjakan dengan cara disilang. Jadi yang kalian paham silakan dikerjakan di sini. Untuk tulis namanya dulu. Ya, kerjakan masing-masing. Apa yang kalian ingat silakan dikerjakan. Bapak ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang materi ini. Yang sudah dapat silakan dikerjakan dengan cara silang. Jangan lupa tulis nama. Yang sudah silakan dikerjakan. Dikerjakan masing-masing agar kita tahu bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari. Untuk evaluasi Bapak beri waktu 10 menit. Jadi kalau sudah selesai boleh berdiri di tempat agar terlihat siapa yang sudah dan siapa yang belum. Silakan dipahami baik-baik.
itu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pidato persuasif. Ya, diberi garis tengah, tapi silang yang benar. Lima menit lagi waktunya. Jadi kalau sudah boleh berdiri di tempat sambil menunggu temannya. Sudah berdiri di tempat, sudah berdiri di tempat masing-masing, ada terlihat dan ada terlihat muncul. Jangan lupa diberi nama. Ingat tadi berapa KKN-nya? 75. Ini hanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Ketika nanti nilai bawah, kita akan adakan remedial atau perbaikan nilai. Efektif itu apa, Pak? Apa yang saya perlu pahami silakan diisi. Nanti ada di soal, jadi silakan dikerjakan. Itu bagian dari soalnya. Ya, waktunya 3 menit lagi. Barisan sudah lengkap, silakan satu orang ambil, satu orang ambil, satu orang ambil, satu orang ambil, satu depan. Ya, tetap berdiri ya sambil menunggu yang lain. Setelah ini agar semangatnya kembali lagi, kita debat dia satu kali lagi. Ada yang mau ke depan? Ada yang mau berganti dari dengan final? Atau final lagi? Silakan. Ini sudah selesai? Belum selesaikan. Selesaikan. Biar ya setelah semuanya sudah selesai bertanya lihat. Kalau memang final, itu sudah selesai. Menurut kalian apa tujuan Yelial? Agar apa Yelial itu semangat? Agar yang tadi terlihat tidak semangat, kembali lagi semangatnya. Jadi kalau belajar harus semangat. Karena kita punya tujuan. Tujuannya agar apa? Agar mendapat ilmu. Ya, mendapat ilmu. Kalau mendapat ilmu akan menjadi pandai atau pintar. Setelah itu diamalkan ilmunya. Itu tujuan dari belajar.
semangat lagi ya. Kita kembalikan lagi semangatnya. Ya, 1 menit lagi. Ini tinggal Zainal yang lihat. Kalian ambil. Ya, sekarang Zainal maju ke depan, enggak apa-apa. Kalau tadi sudah semangat ketika yang pertama, sekarang harus lebih semangat lagi. Sudah siap? Siap. Kita gunakan kursi biar jangan bergerak. Satu, 2, 3. Bersatu Indonesia. Indonesia. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Indonesia. Sudah nyaring boleh silakan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kita sebelum akhiri kita simpulkan dulu yang sudah kita pelajari tadi apa saja, yaitu tentang pengertian, setelah itu tentang struktur teks, berikutnya tentang itulah yang kita pelajari pada hari ini. Jadi disimpan baik-baik ilmunya agar nanti bisa digunakan pada saatnya. Paham ya? Untuk berikutnya, jadi kita pada materi berikutnya akan belajar kembali materi ini, tapi akan bersifat praktik. Tadi kan masih diskusi. Nanti berikutnya akan praktik individu. Jadi agar semua siswa dapat menyampaikan pidato dengan baik, dengan cara yang baik dan benar. Ada mau bertanya di sini? Jelas? Kalau begitu sebelum kita akhiri, silakan satu orang pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengambil pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah kesalahan Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.